Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian dimanapun Anda semua berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beberapa hari yang lalu ini ya ada debat antara Kiai Haji Imaduddin dengan Dr. Fahru Rozi, Ketum PBNU, di mana dalam debat itu membahas masalah seberapa ilmiah tesis Kiai Haji Imaduddin. Dalam debat itu juga Fahru Rozi sangat membela Ba'ala. Menurut kami, tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini sangat ilmiah ya. Kenapa? Karena melibatkan kitab-kitab, manuskrip, dan bahkan teknologi yang paling mutakhir, yaitu tes DNA. Dan hal ini juga pernah diungkapkan oleh pakar filologi kita, yaitu Ustadz Menahem Ali, bahwa untuk memvalidasi tokoh itu fiktif atau nyata itu dibutuhkan data ya, atau manuskrip kitab yang sezaman. Secara logikanya kan kalau sebuah tokoh yang terkenal itu mesti dicatat dalam sebuah kitab ya, atau manuskrip. Jadi kan ada datanya, tidak fiktif. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sampai sekarang Robito Alawiyah tidak menemukan kitab itu atau manuskrip data yang setidaknya pada abad yang ke-7 ya saudaraku semua. Jadi menurut Ustadz Menahem Ali bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif, bukan tokoh yang nyata. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Mubarak tadi, bahwa untuk menyelesaikan polemik nasab ini sebenarnya sangat sederhana ya, yaitu dengan membuat antitesis terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin. Selepas dibuat tesis, kemudian debat ya, debat secara terbuka. Dari situ kan dapat disimpulkan bahwa nasab Ba'alawi ini sambung atau tidaknya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus akan lebih baik lagi ya jika para Habib ini terus terang mau tes DNA lalu dipublikasikan hasil tes DNA-nya apa, karena seperti yang kita ketahui bahwa tes DNA Habib Ba'alawi ini sudah terpetakan semua ya, seperti yang dikatakan oleh Dr. Sugeng Sugiarto. Dan bahkan Habib yang bermarga Yahya atau Asegab itu sudah diakui ya menjadi bagian dari Yahudi internasional. Dan mungkin Dr. Fahru Rozi ini tidak mengetahui ya, atau tidak mau tahu sejarah mengenai datangnya para Habib Ba'alawi ke Indonesia, sebagaimana yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dan pada waktu itu yang diketuai oleh Utsman bin Yahya, terdapat satu tulisan ya atau tanda. Kan biasanya kalau di tempat-tempat umum itu di pintu masuk ada tandanya ya. Dan ini pribumi disamakan dengan anjing. Terus dilarang masuk ya oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tapi yang Habib-Habib boleh masuk pada waktu itu, di mana ketua PBNU yang sekarang ya, Dr. Yahya Stakuf,
mencetuskan fikih peradaban. Dan dulu Kiai Haji Said Akil Sirot mencetuskan Islam Nusantara. Dan pendiri NU yaitu Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad ya untuk melawan penjajah Jepang pada waktu itu. Terus sekarang ada siapa, Dr. Fahru Razi ini ya, yang salah satu ketum PBNU, malah membela para Habib Ba'alawi. Menurut kami ini sungguh hal yang memalukan. Ya membela sih boleh saja ya, tapi harus dengan fakta dan data, bukan sekedar narasi. Apalagi dalam debat itu juga menyebarkan narasi seolah-olah Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani akan dipecat dari pengurusan PBNU, padahal itu hoak ya, tidak seperti itu. Ya pada intinya kami setuju ya apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Yusuf Mubarak, bahwa pengurus-pengurus NU yang membela Habib Ba'alawi atau bahkan Habib Ba'alawi sendiri yang ada di pengurusan NU itu untuk dipecat saja ya, untuk membersihkan NU. Terus ada kejadian yang tidak diinginkan ya, yang baru-baru ini, yaitu beredar status WhatsApp Bahar bin Smith ya, yang intinya memprovokasi para muhibinya untuk mempersekusi Sayyid Mudakori. Dan kejadian ini benar-benar terjadi ya, bahwa terjadi persekusi terhadap Sayyid Mudakori. Apakah Dr. Fahru Razi tidak melihat fenomena kejadian ini ya, bagaimana perilaku para Habib Ba'alawi ini yang sudah melampaui batas ya menurut kami ya, dimana menginjak-injak harga diri Kiai pribumi, bahkan berujung sampai mempersekusi. Di saat kiai-kiai pribumi melakukan perlawanan, tapi malah dicap sebagai tukang adu domba. Ini kan tidak masuk akal menurut kami. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Kami terima segala saran dan kritikannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, karena kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kekurangan berasal daripada diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.